Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhajir Samsud, dosen tetap di program studi S1 Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Desain, ITB Ahmad Dahlan, Jakarta. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi syarat sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridakma perguruan tinggi pada aspek pengajaran. Saya mengampu mata kuliah jaringan komputer, yaitu mata kuliah wajib yang diberikan pada semester 2 dengan bobot 3 SKS. Perkuliahan dilaksanakan melalui metode tatap muka langsung yang dikombinasikan dengan praktikum di laboratorium menggunakan simulator paket tracer dan perangkat jaringan lainnya. Diksi umum mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman menyeluruh kepada mahasiswa mengenai prinsip komunikasi data antar perangkat dalam jaringan komputer, mulai dari pengkabelan, model OSI, dan TCP/IP, IP addressing, subnetting, routing dasar, hingga keamanan jaringan. Capaian pembelajaran lulusan yang ingin dicapai melalui mata kuliah ini antara lain: menguasai konsep jaringan dan komunikasi data, mampu merancang dan membangun jaringan komputer skala kecil hingga menengah. Kemudian mampu mengelola dan menjaga keamanan jaringan, mampu bekerja dalam tim dan berkoordinasi secara efektif, memiliki kepedulian sosial dan kontribusi pada masyarakat berbasis teknologi informasi. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah di mata kuliah jaringan komputer ini antara lain: satu, merancang sistem jaringan komputer; kedua, mengkonfigurasi alamat IP, subnetting dan NAT, Network Address Translation; yang ketiga, menjelaskan dan mengimplementasikan layanan transport dan application layer; yang keempat, membuat jaringan sederhana berbasis Cisco dan menerapkan pada dunia nyata; yang kelima, memahami serta memecahkan masalah jaringan yang umum terjadi. Strategi dan metodologi dalam proses pembelajaran, saya menggunakan pendekatan DIA, Delivery Interaction Assessment, yaitu delivery menyampaikan materi secara sistematis dan kontekstual, interaction, diskusi, aktif, praktik, simulasi, dan pembelajaran kolaboratif. Sedangkan di assessment, evaluasi melalui tugas, praktikum, kuis, UTS, dan UAS. Model pembelajaran yang saya terapkan meliputi case-based learning, problem-based learning, project-based learning, dengan penugasan membangun simulasi jaringan nyata menggunakan simulasi paket tracer dan perangkat Cisco lainnya. Kemudian media referensi dan beberapa sistem pendukung. Perkuliahan ini didukung oleh sebuah sistem informasi akademik sebagai pusat dokumentasi materi, nilai, dan presensi. Sedangkan di e-study sebagai platform learning untuk pengelolaan kegiatan yang mungkin bisa dilakukan secara daring. Referensi utama yang saya gunakan itu dari Tanambung Computer Network, Todd Lambie, CompTIA Network, kemudian Data Communication and Networking, dan model Cisco CCNA and Routing and Switching. Evaluasi dan penilaian. Penilaian dilakukan dengan komposisi sebagai berikut: kehadiran dan partisipasi 10%, tugas dan praktikum 30%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%, dan total 100%. Demikian pemaparan saya mengenai pengajaran pada mata kuliah jaringan komputer. Saya berharap informasi ini dapat memberikan gambaran utuh
tentang proses dan strategi pembelajaran yang saya terapkan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang mengenai pengamatan. Namun di dalam pengamatan itu mungkin masih ada beberapa yang perlu kita perjelas. Untuk bisa lebih jelasnya, kita akan coba mengaitkan semua dengan studi di lapangan, dengan mengembangkan yang namanya konfigurasi jaringan peralatan, pengambilan subnetting dengan dasar routing. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam sebuah perancangan jaringan tentu melibatkan berbagai macam peralatan jaringan, di mana nanti peralatan jaringan tersebut akan saling berinteraksi untuk mendukung atau mendapatkan sebuah hasil yang disebut dengan komunikasi data. Dalam setiap komunikasi data tentu dibutuhkan beberapa aturan main, di mana aturan main ini akan memberikan dasar dan memberikan feedback, terutama di dalam memberikan pelayanan untuk peralatan. Salah satu peralatan yang biasa perlu kita perlukan di dalam konfigurasi jaringan adalah yaitu tentu kita harus bisa memahami bagaimana jenis-jenis kabel. Yang biasa kita kenal ada dua, yaitu dari sisi straight maupun dari sisi cross cable. Oke. Pengkabelan yang kita maksud nanti ini akan kita duplikasikan pada sebuah studi kasus lapangan yang akan kita nanti kembangkan dengan menggunakan sebuah simulator yang biasa kita sebut dengan pakai tracer. Namun salah satu cara yang supaya kita bisa lebih memahami, maka di dalam perancangan jaringan ini saya coba memaparkan bagaimana mengkondisikan sebuah routing, di mana dalam routing ini nanti kita akan coba dari sisi kanan dengan sisi kiri ini akan saling berkomunikasi dengan menggunakan pengamatan IP yang ada. Nanti pada praktikum saya berharap nanti para mahasiswa bisa menduplikasikan ini ke dalam sebuah paket tracer. Namun sebelum disimulasikan saya akan menjelaskan terlebih dahulu di mana nanti kita akan menggunakan 3 router ya. Menggunakan 3 router di mana nanti ketiga router ini kita akan kondisikan pengamatannya, dan yang terlihat kita bisa gunakan pengamatan dari sisi kelas C. Untuk dari routernya sendiri kita gunakan pengamatan dengan pengklasifikasian dengan kelas A. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa untuk menghubungkan dari router ke router kita butuh pengamatan yang di setiap routernya ini memberikan pengamatan di 2 sisi ya. Router 1, router 2, router 3. Sehingga nanti ketika kita memasukkan pengamatan pada gateway khusus untuk yang dibaca oleh si PC, jadi kita menggunakan default gateway-nya yaitu 192.168.1254. Begitupun juga di sisi sebelah kanan untuk default gateway yang kita gunakan, yaitu karena ini menggunakan segmen yang berbeda, maka pada posisi oktet ketiga kita menggunakan 192.168.2.254. Kemudian kita menggunakan /24, ini digunakan sebagai aturan main pemberian penamaan nanti pada subnetting di kelas C. Saudara-saudari sekalian, sebagai langkah awal mungkin nanti kita akan mencobanya bagaimana nanti kita kembangkan di dalam sebuah program paket tracer ya, yang untuk kita simulasikan supaya lebih bisa mengenal. Baik,
Sampai di sini mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Silakan. Ya. Jadi maka saya bilang Rizal izin bertanya, apakah konfigurasi untuk PC, laptop dan barang elektronik yang lain itu sama atau beda? Yang jelas kalau secara komunikasi ya, kalau secara settingan ya sudah pasti berbeda. Di mana perbedaannya itu nanti kita akan tentukan dari segi pengelamatan. Apakah nanti diberikan secara pengelamatannya itu kelas A atau kelas B atau kelas C. Tergantung nanti studi kasus di lapangan. Oke, ada lagi yang lain? Gimana, Pak? Gimana? Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan agar nanti konfigurasi ini bisa terbaca dari sisi kiri dengan sisi kanan, terutama di bagian PC. Tentu kita perlu menggunakan konsep yang biasa disebut dengan IP root, ya. Jadi kalau misalnya kita membaca secara konsep, tentu IP root yang ada di sini akan terlihat sangat jelas ya. Kalau kita bisa buatkan ya secara IP root-nya agar si PC yang di sebelah kiri dengan di sebelah kanan itu bisa saling komunikasi. Maka salah satunya kita bisa setting ya penggunaan IP root-nya itu pada posisi router 1 itu kita gunakan ada dua IP root. IP root yang pertama adalah ya. Jadi IP root yang pertama itu kita bisa gunakan ya IP root, kemudian networknya kita ambil ya posisi yang ada di sebelah kanan dulu, sebelah sini. Ini berarti networknya 0, 0, 0 dengan subnet marknya 255 ya 0, 0, 0. Kemudian via ya karena ini akan melewati maka dia via-nya 10, 10, 10.1. Kemudian untuk PC kita bisa gunakan IP root ya. Kita ambil networknya 192, 168, 254 ya. Networknya ya 00, kemudian subnetnya 255 0 via 10 10 10 6. Ini yang dari sisi sebelah kiri. Nah sekarang bagaimana kalau IP root-nya agar komunikasi R2 ke R1 dengan ke R3? Maka IP root yang ada di R2 kita bisa tuliskan ya di R2. Berarti IP root kita ambil yang sebelah kiri dulu, yaitu 192, 168, 10 netmax-nya ya. Netmax-nya. Kemudian karena ini melewati maka menggunakan ya 10 10 2. 10 10 10 2 piannya. Nah, sekarang yang di sebelah kanan ya. Berarti kita bisa masukkan IP root, networknya masukkan 192, 168, 20 0, netmax-nya 255, 255, 250 via 10 6. 10 10 ya.
Oke. Nah sekarang bagaimana untuk IP root pada router yang ketiga? Ya. Oke, saya masih di sini saja ya. Router 3 itu ada 2 juga ya. Ada 2. Pertama kita ambil yang di sisi sebelah sini dulu. Berarti IP root kita masukkan networknya ya. 0 0 0 netmasknya via 10 10 1. Sekarang yang posisi ini keluar. Berarti IP root kita masukkan ya 192.168.1.0, netmasknya 255.255.255.0 via 10 10 2. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk bisa kita kondisikan agar PC ya, agar PC 1 ini bisa terhubung ke PC yang ada di sebelah kanannya atau disebut dengan PC 2. Ini adalah salah satu cara untuk bisa kita hubungkan ya. Kita hubungkan untuk untuk komunikasi data dari PC yang ada di sebelah kiri dengan yang ada di sebelah kanan. Baik, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, mungkin seperti gambarannya nanti yang akan saudara-saudara lakukan untuk nanti dipakai tracer tidak jauh seperti ini. Nanti jika ada kendala dan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah saudara-saudara bersimulasi dalam konsep dasar routing ini, bisa nanti dipertanyakan kembali. Mudah-mudahan nanti pada pertemuan berikutnya kita akan coba konsep dasar routing tingkat lanjut. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Mas lihat Mas.